Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 549, Yun Zixu. Setelah selesai pengujian di pihak Luo Xiu, tetua berjubah Yin yang tampak sangat puas, sepertinya suasana hatinya sedang baik. Ia memandang 19 pemuda berbakat yang hadir di tempat itu dan berkata, pengujian hukum 5 elemen telah selesai. Berdasarkan pemahaman kalian terhadap hukum 5 elemen, serta penguasaan dan penggunaan kekuatan hukum tersebut, pemenang pertama dalam tes ini adalah Luo Xiu. Saat berbicara, tetua berjubah Yin yang itu menunjuk Luo Xiu yang berada di bagian belakang kerumunan. Meski semua orang sudah menduga hasil ini, pengumuman itu tetap membuat banyak orang merasa iri dan cemburu. Yang paling merasa tidak senang tentu saja adalah Wang Yuchuan, karena sejak awal dia selalu menganggap posisi pertama sudah ada dalam genggamannya. Pengumuman ini tentu saja meruntuhkan harga dirinya. Tetua berjubah Yin yang mengangkat tangannya, dan sebuah bola cahaya berwarna 5 terbang menuju Luo Xiu. Luo Xiu mengulurkan tangan dan menangkapnya. Bola cahaya itu seukuran kepalan bayi dan mengandung kekuatan inti dari hukum 5 elemen. Ini adalah hadiah untuk juara pertama, sumber 5 elemen, yang setelah diserap dan dimurnikan bisa meningkatkan pemahaman seorang kultivator terhadap hukum 5 elemen. Luo Xiu merasakan energi murni hukum inti di dalam sumber 5 elemen yang digenggamnya. 5 elemen di dalam tubuhnya bergejolak, dan jika diserap dan dimurnikan, selain roh api, 4 roh elemen lainnya bisa meningkat hingga tingkat Dewa Iblis. Sekarang pengujian hukum 5 elemen sudah selesai. Selamat untuk kalian semua yang telah mendapatkan kualifikasi untuk masuk dalam ujian Yin Yang Dao. Tetua berjubah Yin yang membentuk simbol tangan dan sebuah formasi teleportasi muncul di sampingnya. Ia berkata, ikuti saya. Setelah itu, tetua itu masuk ke dalam formasi teleportasi dan menghilang. Para pemuda berbakat pun satu persatu mengikuti dan masuk ke dalam formasi teleportasi. Kamu Luo Xiu, kan? Saat Luo Xiu hendak masuk ke dalam formasi teleportasi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia menoleh dan melihat Wang Yuchuan menatapnya dengan penuh niat buruk, ditemani oleh Su Qingsan dan yang lainnya. Ada apa? Luo Xiu bertanya dengan tenang. Ujian di Yin Yang Dao baru saja dimulai. Pengujian hukum 5 elemen hanyalah permulaan. Jangan terlalu senang dulu. Wang Yuchuan tertawa dingin. Senang terlalu cepat? Luo Xiu mendengar ini dan hanya bisa tersenyum masam. Kapan dia menunjukkan tanda-tanda senang? Namun, dia bisa menebak alasan Wang Yuchuan sangat membencinya, tidak lain karena Luo Xiu merebut perhatian dalam pengujian hukum 5 elemen. Luo Xiu tidak peduli, dia datang ke sini bukan untuk berseteru, tetapi untuk menyempurnakan teknik dewa perubahannya. Hidup dan mati, ruang dan waktu, 5 elemen, yin dan yang, kekacauan, angin dan petir, semuanya adalah hukum dasar dari jalan alam semesta. Hukum lainnya hanyalah cabang yang berasal dari hukum dasar ini. Luo Xiu ingin mengembangkan dewa perubahannya hingga ke tingkat tertinggi, ia harus menguasai misteri dari hukum-hukum dasar ini. Dengan pikiran tersebut, Luo Xiu mengabaikan tatapan provokatif dan bermusuhan dari Wang Yuchuan, lalu melangkah masuk ke dalam formasi teleportasi. Saudara Wang, orang ini terlalu sombong. Benar, Saudara Wang bicara padanya, tapi dia malah langsung pergi. Apakah dia menganggap dirinya sangat hebat? Beberapa orang di sekitar Wang Yuchuan mengeluhkan perilaku Luo Xiu. Ada banyak ujian di Yin Yang Dao ini. Dia akan segera tahu bahwa selalu ada langit di atas langit, dan selalu ada orang yang lebih hebat. Wang Yuchuan mendengus dingin dan kemudian masuk ke dalam formasi teleportasi. Proses teleportasi berlangsung singkat. Luo Xiu segera muncul di tempat lain, sebuah formasi teleportasi yang berada di dalam aula yang megah. Tetua berjubah Yin yang sudah menunggu di sana bersama seorang pemuda. Pemuda ini memiliki senyum ringan di wajahnya. Tampan, mengenakan jubah putih, memberikan kesan seperti angin sepoi-sepoi musim semi. Luo Xiu melihat banyak orang yang melihat pemuda berjubah putih ini menunjukkan ekspresi iri, cemburu, dan takut. Tak lama setelah Luo Xiu, Wang Yuchuan dan lainnya juga muncul dari formasi teleportasi dan melihat pemuda berjubah putih di samping tetua berjubah Yin Yang. Yun Zixu, Wang Yuchuan menyipitkan mata. Su Qingsan dan pemuda bermarga Guo di sampingnya juga tampak terkejut. Hehe, Saudara Wang, lama tidak berjumpa. Kudengar kamu sudah menguasai hukum 5 elemen. Dalam 10 tahun pasti bisa menjadi Dewa Iblis, selamat ya. Pemuda berjubah putih itu tersenyum pada Wang Yuchuan. Wang Yuchuan tampak kurang senang. Meskipun bakatnya di antara murid-murid inti para tetua dianggap luar biasa,
jika dibandingkan dengan Yun Zixu, dia merasa masih jauh tertinggal. Yun Zixu adalah murid langsung dari pengajar Sekte Yin Yang. Sekte Yin Yang bukanlah tempat suci di dunia besar seribu hukum, tapi tetap merupakan kekuatan puncak yang setingkat di bawah tempat suci. Pengajar sekte adalah seorang pejuang setengah langkah menuju Kaisar Dewa. Seorang pejuang setengah langkah menuju Kaisar Dewa memiliki umur jutaan tahun, dan sangat jarang menerima murid, tetapi setiap muridnya pasti memiliki bakat luar biasa. Yun Zixu adalah murid keempat dari pengajar Sekte Yin Yang, berusia tidak lebih dari 60 tahun, tetapi sudah berhasil mengkristalkan inti dewa dan mendapat pengakuan dari hukum inti sebagai pejuang Dewa Iblis. Seorang pejuang Dewa Iblis berusia 50 tahun, dibandingkan dengan para jenius yang menjadi Dewa Iblis dalam 100 tahun, perbedaannya jelas terlihat. Mendengar pembicaraan di sekelilingnya, Luo Xiu pun merasa penasaran dan memandang ke arah Yun Zixu, takjub dalam hati. Bisa mencapai tingkat Dewa Iblis di usia 50-an adalah bakat yang tidak bisa dibandingkan olehnya. Di dunia bawah, menjadi Dewa Iblis di usia sekitar 100 tahun sudah dianggap sebagai jenius yang sangat langka, dan di dunia atas mereka pun masih dianggap sebagai jenius biasa. Contohnya Wang Yuchuan, ia diperkirakan akan mencapai tingkat Dewa Iblis di usia sekitar 70 tahun, yang membuatnya termasuk dalam kategori jenius tingkat tinggi. Namun, Yun Zixu yang sudah menjadi Dewa Iblis di usia 50-an merupakan bakat yang bisa disebut jenius tertinggi. Meskipun sama-sama jenius tingkat atas di dunia bawah dan di dunia atas memiliki perbedaan yang bagaikan perbedaan antara kunang-kunang dan bulan purnama. Di dunia bawah, jenius yang dikatakan hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau bahkan sejuta tahun, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia atas. Ini bukan hanya perbedaan dalam kondisi dan sumber daya pelatihan, tetapi juga terkait dengan lingkungan hukum alam semesta. Semakin sempurna dan mendalam hukum alam suatu dunia, semakin besar peluang lahirnya seorang jenius. Anda pasti Luo Xidi, bukan? Kudengar Anda berhasil memecahkan formasi pedang 5 elemen tetua Wu dengan kultivasi tingkat 7 Kaisar Bela Diri. Jika ada kesempatan, saya berharap bisa belajar dari Anda, kata Yun Zixu dengan senyum ramah, memandang Luo Xiu. Luo Xiu mengerutkan alisnya. Meskipun Yun Zixu tampak ramah, ada rasa superior yang terpancar dari dirinya. Berbeda dengan Wang Yuchuan yang selalu tampil sombong, Yun Zixu menyembunyikan ketajamannya dan tidak menunjukkan sikap arogan. Akan sangat menyenangkan, jawab Luo Xiu dengan tenang. Yun Zixu tersenyum tipis dan tidak berbicara lebih lanjut. Sebagai murid langsung pengajar Sekte Yin Yang, Yun Zixu tidak perlu mengikuti tes hukum 5 elemen dan bisa langsung masuk ke dalam ujian Yin Yang Dao. Yin Yang Dao adalah sebuah reruntuhan kuno yang ditemukan oleh Sekte Yin Yang. Dikatakan bahwa reruntuhan ini ditemukan oleh pengajar Sekte Yin yang sebelumnya beberapa juta tahun yang lalu. Ia mempelajari misteri hukum Yin Yang dari tempat ini, yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Ia mencapai puncak tingkat Raja Dewa dan menciptakan warisan teknik rahasia Yin Yang. Berdasarkan reruntuhan Yin Yang Dao, ia mendirikan pintu gunung dan mendirikan Sekte Yin Yang. Yin Yang Dao mengandung misteri hukum inti Yin Yang, yang terbagi dalam 3 tahap. Setiap tahap memiliki tingkat kedalaman hukum yang berbeda. Dalam sistem kultivasi seni bela diri, mulai dari tingkat wuzun, seseorang dapat memahami hukum untuk pertama kalinya. Tingkatan pemahaman hukum dibagi menjadi pemahaman awal, penguasaan awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan sempurna. Setelah hukum mencapai tahap sempurna, seseorang dapat mendapatkan pengakuan dari hukum inti dan menguasai kekuatan hukum inti. Energi sejati dalam tubuhnya akan mengandung kekuatan hukum inti, yang dikenal sebagai kekuatan ilahi hukum atau kekuatan ilahi inti, esensi kekuatan bagi para pejuang di atas Dewa Iblis. Setelah tingkat Dewa Iblis, tingkatan hukum inti memiliki perbedaan dibandingkan dengan hukum biasa. Tingkatan hukum inti memiliki 10 tahap, baik hukum dasar seperti 5 elemen, logam, kayu, air, api, tanah, maupun hukum tingkat tinggi seperti angin, petir, yin, dan yang, semua memiliki 10 tahap kekuatan hukum inti. Semakin tinggi tingkatan hukum inti, semakin besar kekuatan inti yang bisa dikuasai. Jika seseorang berhasil menguasai satu hukum inti hingga tahap ke-10, ia akan menjadi Kaisar Dewa. Dalam miliaran tahun sejak alam semesta tercipta, hanya ada 3.000 Kaisar Dewa yang pernah muncul. Kaisar Dewa saat ini adalah yang ke-3001. Dari sini terlihat betapa sulitnya menguasai sepenuhnya satu hukum inti hingga tahap ke-10. 3 tahap Yin Yang Dao sesuai dengan tingkatan hukum inti Yin Yang. Tahap pertama mencakup hukum inti tahap pertama dan kedua. Tahap kedua mencakup tahap ketiga dan keempat. Sedangkan tahap ketiga mencakup tahap kelima dan keenam. Setiap tahap hukum inti juga terbagi menjadi beberapa bagian. Tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir, dan sempurna.
Hanya mereka yang mencapai tahap sempurna dari hukum inti pertama yang bisa naik menjadi Dewa Langit dan menguasai hukum inti kedua, yang bagi kebanyakan jenius tidak terlalu sulit. Namun, untuk menjadi Raja Dewa, seseorang harus mencapai tahap sempurna dari hukum inti ketiga, dan setelah menjadi Raja Dewa, menguasai hukum inti tahap keempat. Tingkat Raja Dewa adalah penghalang yang harus dilalui oleh banyak jenius. Semakin tinggi tingkatan hukum inti, semakin sulit untuk dipahami. Meskipun seorang Dewa Langit dapat hidup selama puluhan ribu tahun, banyak jenius yang tetap gagal mencapai tahap ketiga sempurna untuk menembus batasan Raja Dewa. Oleh karena itu, semakin cepat seseorang menjadi Dewa Iblis, semakin banyak waktu yang mereka miliki untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, dan potensi pengembangan mereka akan lebih besar, sehingga menjadi standar untuk menilai tingkatan jenius. Karena keterbatasan jumlah yang bisa masuk ke Yin Yang Dao untuk mempelajari hukum inti, Sekte Yin yang hanya membuka kesempatan ini untuk generasi muda setiap 1000 tahun. Sebagian besar kesempatan diberikan kepada mereka yang berpotensi menembus tingkat Raja Dewa dan bahkan mencapai tingkat Kaisar Dewa, terutama di tahap kedua dan ketiga untuk mempelajari misteri hukum inti Yin Yang. Setelah kalian memasuki tahap pertama Yin Yang Dao, kalian hanya memiliki waktu 10 hari untuk memahami hukum Yin Yang. Setelah 10 hari akan ada ujian kembali, dan yang gagal akan dieliminasi. Mereka yang lulus akan mendapatkan kesempatan untuk tetap berada di tahap pertama Yin Yang Dao dan terus mempelajari hukum Yin Yang. Sambil berbicara, tetua berjubah Yin yang membentuk sebuah segel tangan dan memancarkan cahaya ilahi hitam dan putih. Boom! Tembok di depan semua orang terbuka di tengah dan bergerak ke samping, seperti sebuah pintu besar yang terbuka. Setelah pintu terbuka, sebuah jalan gelap terbentang menuju area yang tidak diketahui. Inilah jalan sejati Yin Yang Dao. Sekejap, 20 pemuda berbakat yang hadir menjadi sangat bersemangat. Hukum Yin yang berada di atas 5 elemen, dan jika mereka bisa memahami hukum inti Yin Yang, mereka akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Bahkan Luo Xiu merasa sangat antusias, karena hukum Yin yang merupakan cabang dari hukum kehidupan dan kematian. Jika ia bisa mendapatkan wawasan dari hukum Yin Yang, tidak hanya akan membantu memperkuat pemahamannya tentang hukum kehidupan dan kematian, tetapi juga bisa meningkatkan hukum 5 elemen. Karena Yin Yang dan 5 elemen saling terkait. Bersambung.